Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah studi kelayakan bisnis, program studi ekonomi syariah, mengenai analisis kelayakan bisnis pada PT Sekar Laut Tbk. Yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama ada saya sendiri, Atiandra Kamila, kemudian ada Amelia Rahmania dan Cynthia Melina Pamuji. Baiklah, untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materinya, yakni analisis kelayakan bisnis pada PT Sekar Laut Tbk. Untuk materi yang pertama, akan langsung dijelaskan oleh saudara saya, yakni Cynthia Melina Pamuji. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk yang pertama akan membahas mengenai sedikit gambaran umum PT Sekar Laut Tbk. PT Sekar Laut Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, serta pembangunan, khususnya di sektor manufaktur yaitu subsektor makanan dan minuman. PT Sekar Laut resmi berdiri pada tanggal 19 Juli 1976 berupa perseroan terbatas. Dengan memanfaatkan teknologi modern dalam proses pembuatan kerupuk dan mengutamakan kualitas serta kebersihannya. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya kerupuk, saus dan sambal, bumbu masak, dan juga roti. Produk-produk yang dipasarkan ini diberi nama Vina. Produk perusahaan saat ini tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal atau nasional, namun juga menjalar ke rancang internasional, yang mana PT Sekar Laut ini melakukan kegiatan ekspor. PT Sekar Laut memiliki anak perusahaan, yaitu PT Pangan Citra Nusantara, PT CJJ Ciljedang Lestari, PT Abadi Java Food, dan PT Pangan Lestari, yang memiliki gudang distribusi di Sidoarjo, Bali, Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, dan juga Makassar. Pada tanggal 8 September 1993, PT Sekar Laut mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Oleh sebab itu, kini PT Sekar Laut menjadi perusahaan go public, di mana sahamnya diperdagangkan oleh masyarakat dan investor dapat melihat keterbukaan informasi perusahaan secara objektif. Berikutnya dasar hukum pada PT Sekar Laut. PT Sekar Laut didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 120 tanggal 19 Juli 1976 dari Sucipto Sarjana Hukum Notaris di Surabaya. Akta pendirian entitas ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor YA5-56-1 tanggal 1 Maret 1978 dan diumumkan dalam lembaran berita negara nomor 87 tambahan nomor 984 tanggal 30 Oktober 1987. PT Sekar Laut adalah perusahaan berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Sehingga pada kegiatan bisnis serta operasionalnya, perusahaan ini dapat dikatakan legal dengan adanya keabsahan dokumen yang dimiliki menjadi dasar hukum yang dipegang jika suatu hari nanti terjadi masalah. Perusahaan ini telah memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ditandainya pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Selain itu juga telah mendapatkan sertifikat British Retail Consortium atau BRC, Hazard Analysis Critical Control Pain atau HCCP, sertifikat halal dan juga sertifikat kelayakan pengelolaan atau SKP. Selanjutnya membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran pada PT Sekar Laut. Untuk bentuk pasarnya, PT Sekar Laut ini merupakan pasar monopolistik, di mana suatu pasar yang terdiri dari banyak produsen dan barang homogen, namun terdapat diferensiasi produk, adanya perbedaan merek, bungkus, dan lain-lain. Di antara produk-produk yang dihasilkan masing-masing produsen. Untuk permintaan pada PT Sekar Laut ini, masyarakat ini ditandai dengan adanya kebutuhan serta keinginan masyarakat terhadap cemilan kerupuk dan bumbu-bumbu dapur yang praktis dan instan, terutama untuk orang yang tidak memiliki waktu luang untuk memasak, sehingga mereka memilih yang serba instan supaya lebih cepat, serta kecenderungan masyarakat yang menginginkan produk dengan kualitas tinggi, baik dari segi rasa dan lainnya, dengan harga yang terjangkau.
Untuk penawarannya, produk yang ditawarkan mulanya adalah olahan kerupuk udang. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, serta keinginan manusia semakin bervariasi, maka PT Sekar Laut menawarkan diferensiasi produk. Selain kerupuk, mereka juga menawarkan bahan pangan lain seperti roti, saus dan sambal, serta bumbu masakan. Perusahaan juga melakukan promosi dalam menawarkan produk-produknya, dengan harapan mereka terus bisa berinovasi terhadap produk-produk yang akan mereka buat, supaya perusahaan juga terus berkembang. Segmentasi pasar ada 3. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, di mana penjualan atau pendistribusian produk dipasarkan untuk semua kalangan baik konsumen maupun retail dan waralaba. Kemudian segmentasi geografis, dominan konsumennya berada di wilayah perkotaan. Pusatnya ada di Darmo, Surabaya, dan juga di Kota Cikarang, serta di berbagai negara asing. Lalu segmentasi psikologis, di mana untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap aneka cemilan kerupuk dan bumbu-bumbu dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau serta mudah didapatkan. Berikutnya, target pemasaran PT Sekar Laut. Targetnya adalah semua kalangan masyarakat yang menginginkan cemilan, kerupuk, dan bumbu-bumbu instan yang praktis, serta juga retail dan waralaba lain untuk dijual kembali. Pendistribusian yang dilakukan oleh PT Sekar Laut atas produk yang diproduksi dilakukan secara langsung dengan menjualnya di toko yang dimilikinya, dan juga melalui retail dan waralaba, serta distributor lain yang menjualkannya. Mereka juga melakukan ekspansi ekspor ke beberapa negara asing. Sehingga dari aspek pasar yang sangat luas dalam pengimplementasian kegiatan usahanya, PT Sekar Laut ini dapat menempatkan target pemasaran dengan baik dan mendapatkan pelanggan tetap dan target yang sesuai. Dapat dilihat dari volume penjualan PT Sekar Laut yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Untuk produk kerupuk mengalami kenaikan 4% dengan kapasitas produksi 12.000 ton. Produk saus dan sambal mengalami kenaikan 15% dengan kapasitas produksi 13.000 ton. Dan roti mengalami kenaikan 3% dengan kapasitas 5.000 ton. Kemudian strategi pemasaran pada PT Sekar Laut. Di mana PT Sekar Laut ini berupaya untuk memperluas pangsa pasar dengan menghadirkan diferensiasi produk dengan harga terjangkau dan strategis, dan juga didukung oleh target pemasaran yang spesifik. Jadi fokus utama perseroan adalah meningkatkan jumlah pelanggan baru, hingga melakukan pemasaran ke daerah pelosok yang masih belum terjangkau. Dengan pemasaran tersebut, brand akan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Strategi marketing mix. Perseroan ini juga memastikan bahwa produk-produknya dapat dikenal oleh masyarakat melalui media digital, mengingat kebiasaan konsumen yang sudah beralih ke era digital. Dalam hal ini, perseroan menerapkan strategi marketing mix untuk meningkatkan pemasaran produk melalui peran media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, televisi, dan juga media digital lain. Hal tersebut dilakukan supaya para konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk hasil PT Sekar Laut dapat dengan mudah dikenal dan didapatkan, dan membangun kepercayaan konsumen atas kualitas produknya. Selain itu, perseroan juga turut berpartisipasi mempromosikan produk-produknya melalui event-event besar. Langkah dan strategi pemasaran yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan penjualan dan minat konsumen. Hal ini sesuai dengan misi PT Sekar Laut, yaitu membangun brand image produk makanan yang mampu menjadi top of mind di benak konsumen. Ini adalah bentuk kegiatan usaha pada PT Sekar Laut, di mana kegiatan utama usaha perseroan adalah memproduksi kerupuk, saus dan sambal, bumbu masak, dan juga roti yang dijual baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Kegiatan operasional perseroan tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya rantai pasok yang memadai. Bahan baku basah PT Sekar Laut seperti sayur, lombok, udang, dan lainnya diambil dari pengepul langsung dari petani dan nelayan. Sedangkan bahan baku lainnya diambil dari perusahaan pemasok.
Berikutnya aspek keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Aminatur Romania. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu aspek keuangan. Dapat dilihat dari dapat laporan keuangan dari PT Iskar Laut yang meliputi pendapatan, laba, aset, kewajiban, dan juga rasio. Di sini kita akan menganalisa profit margin dari laporan keuangan PT Iskar Laut. Berdasarkan dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2019 profit margin adalah sebesar 3,5%, pada tahun 2020 menurun menjadi 3,4%, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 6,3%. Jadi semakin tinggi nilai dari profit rasio suatu perusahaan, maka akan semakin baik karena perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang semakin tinggi juga setiap tahunnya. Komposisi persentase profit margin terbesar berada pada tahun 2021 dengan nilai 6,3%, yang mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau profitabilitas dengan baik. Meskipun pada tahun 2020 nilai mengalami penurunan, di mana akan menunjukkan pengaruh negatif pada perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis sales growth. Berdasarkan dari hasil perhitungan, pada tahun 2019 sampai 2020, nilai sales growth perusahaan sebesar 2,1%, dan pada tahun 2020 sampai 2021 senilai 8,2%. Jadi semakin meningkat aktivitas usahanya yang berhasil dihasilkan setiap tahun, maka semakin baik perusahaan tersebut, seperti hanya presentasi penjualan yang semakin meningkat. Artinya presentasi penjualan mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, akan tetapi harus tetap diperhatikan ketika terjadi penurunan seperti halnya pada tahun 2020 untuk sebagai evaluasi. Karena jika hasil perhitungan sales growth terus-menerus negatif dan selalu menurun setiap tahun, hal ini akan mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan yang harus segera diperbaiki. Pada tahun 2021 membuktikan bahwasannya perusahaan bisa bangkit kembali pada keadaan pandemik, yang mana laba dan penjualan yang dihasilkan jauh lebih besar dari 2 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan memiliki kondisi bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu sumber dana. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan memperoleh sumber dana dari berbagai dana, meliputi modal dari saham, laba, komponen ekuitas, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu investasi. Sejak IPO pada 8 September 1993, perusahaan berstatus sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Sekar Laut Tbk dengan kode saham perusahaan yaitu SKLT. Pada tahun 2019 sampai 2020, pemilik saham perseroan yang paling besar dimiliki oleh Omnistar Investment Holding Limited yang merupakan perusahaan asing dengan kepemilikan saham sebesar 26,78% dari jumlah saham yang beredar, sedangkan pada tahun 2021 pemilik saham yang paling besar dimiliki oleh Green Resource Investment dengan kepemilikan saham sebesar 42,34% dari jumlah saham yang beredar. PT Iskar Laut tidak menerbitkan obligasi suku maupun obligasi konversi. Perusahaan belum membutuhkan obligasi untuk kepentingan pendanaan perusahaan atau kepentingan lainnya, sehingga perusahaan tidak memiliki obligasi suku maupun obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 tahun buku terakhir. Selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi. Berikut merupakan lokasi perusahaan, yang mana ini merupakan denah lokasi kantor pusat PT Sekar Laut yang berada di Jalan Raya Darmo, D3 sampai 25 Surabaya.
Selanjutnya yaitu terdapat dana alokasi dari pabrik PT Sekar Laut yang terletak di Jalan Jenggolo, Sidoarjo. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dimiliki oleh perusahaan yaitu yang pertama ada kerupuk, saus dan sambal, dan juga roti. Produk kerupuk berkontribusi 13,62% pada tahun 2019, 23% pada tahun 2020, dan 22% pada tahun 2021 dari seluruh penjualan bersih perseroan. Melalui berbagai inisiatif, riset, keunggulan kompetitif, dan inovasi produk yang perusahaan sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan omset kerupuk di tengah kondisi pandemi. Produk saus Vina dan sambal ulek merupakan brand yang memiliki keunggulan kompetitif di masyarakat. Produk ini memberikan nilai kontribusi penjualan yang paling besar dan juga penjualan saus dan sambal meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir dan berhasil meningkatkan penjualan secara konsisten di atas 10% setiap tahun. Selanjutnya yaitu roti memberikan kontribusi peningkatan penjualan paling tinggi, yaitu meningkat 42,11% tahun 2019, mencetak penjualan bersih senilai 81 miliar rupiah, mengalami penurunan 18% pada tahun 2020 dengan nilai 67 miliar dikarenakan kondisi pandemik. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3% menjadi 69 miliar. Berikut merupakan beberapa produk dari PT Sekar Laut. Soalnya itu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, proses produksi kerupuk, bahan bakunya yaitu udang, tepung, bawang, ikan, dan sayur. Sedangkan bahan baku utama untuk pembuatan sambal yaitu lombok, dan bahan baku utama dari produksi roti yaitu tepung terigu. Sebagian besar produk didistribusikan melalui anak perusahaan yaitu PT Pangan Lestari. Pemanfaatan teknologi. Perusahaan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan akses keterbukaan masyarakat untuk mengetahui produk-produk dan kegiatan perseroan. Di samping sebagai media pemasaran, segala informasi tentang perseroan bisa diakses melalui website www.sekarlaut.com. Informasi tentang produk dan acara-acara yang diadakan perseroan juga dapat diakses melalui Instagram, yaitu vinafood_id. Selanjutnya yaitu aspek operasional. PT Sekar Laut beroperasi di Sidoarjo dan Cikarang, Indonesia. Pabrik utama berada di Sidoarjo yang mana memproduksi kerupuk, saus, sambal, bumbu masak, dan roti, sedangkan pada pabrik Cikarang hanya memproduksi roti. Kantor pusat PT Sekar Laut beroperasi di Surabaya. Selama tahun 2021 tidak ada perubahan signifikan terkait wilayah operasi maupun rantai pasokan. Selain itu tidak ada pembukaan atau penutupan cabang maupun perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Atia Nur Kamila. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Next. Pada aspek manajemen ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Aminatul Rahmani dan Cintia, itu bahwa PT Sekar Laut ini pusatnya ada di Surabaya. Mohon maaf, mic-nya masih di mute.
Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya karena di recordernya udah on mic ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Next. Oke, setelah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Aminata Rahmania dan Cynthia Melina, bahwa bentuk badan usaha PT Sekarang itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, khususnya di sektor manufaktur untuk subsektor makanan dan minuman, dengan produk-produk yang dihasilkan yaitu kerupuk, saus sambal, bumbu masak, dan lain-lain. Next. Kemudian pada PT Sekar Laut ini memiliki visi dan misi pada perusahaannya, di mana visi dari perusahaan tersebut merupakan menjadi perusahaan makanan kelas dunia yang terdepan dan selalu berkembang serta menjaga keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kemudian untuk misi dari perusahaan, yang pertama ada menciptakan, mengembangkan, serta memelihara kualitas dan ketersediaan produk-produk makanan yang inovatif dan memenangkan kepercayaan konsumen dengan memperhatikan setiap tahapan proses sesuai dengan prinsip HACCP dan halal. Kemudian ada menjalankan sistem manajerial internal perusahaan yang terpadu dan sehat, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan penuh dengan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, selalu meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung lainnya dalam bereksperimen dan berinovasi sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Yang keempat, ada membangun brand image produk makanan yang mampu menjadi top of mind di benak konsumen. Yang kelima, yakni membangun jaringan dan kerjasama yang terintegrasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak internal, perusahaan, maupun eksternal. Dan misi yang terakhir, yakni memberdayakan petani, nelayan, dan para pekerja lainnya untuk berkembang secara berkesinambungan. Kemudian selanjutnya ada core value dari perusahaan, di mana perusahaan berorientasi kepada konsumen, di mana perusahaan akan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, baik dari segi kualitas produk dan juga profesionalitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, yakni ada desain organisasi, di mana desain organisasi dari PT Sekalaut ini adalah organic organization, di mana hal ini terjadi karena PT Sekalaut meningkatkan standar kinerja dan merekrut tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan bidang kompetensinya. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dalam PT Sekalaut ini, yakni menggunakan functional structure. Hal ini karena PT Sekalaut mengelompokkan karyawan ke dalam unit kerja yang memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, ada juga bagan organisasi. Di sini ada bagan dari PT Sekalaut, bisa kita lihat bersama-sama, baik dari atasan, ya, pemegang saham, sampai dengan manajer. Next. Selanjutnya ada formalization atau aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan PT Sekar Laut, di mana di sini perusahaan tersebut menegakkan kode etik. Kode etik di perusahaan menjadi pedoman yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran sumber daya manusia, dari atasan sampai ke bawahan. Yakni ada beberapa kode etik yang diterapkan, ada kode etik terhadap integritas, kode etik terhadap lingkungan, konsumen, kerahasiaan informasi, kepatuhan terhadap aturan undang-undang, kemudian kode etik terhadap pemegang saham, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada hubungan pemasok dan hubungan kreditur, serta kode etik terhadap pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Selanjutnya, ada juga rencana kebutuhan SDM, di mana pada tahun 2019 tercatat ada 2066 karyawan, dan tahun 2020 ada 2093 karyawan, dan di tahun 2021 terdapat 2083 karyawan, di mana rekrutmen dalam PT Sekar Laut ini menggunakan rekrutmen eksternal, yakni sumber pengadaan SDM itu berasal dari luar organisasi, dengan metode rekrutmen menggunakan advertising atau iklan. Kemudian setelah diiklankan, maka akan masuk ke proses pendaftaran administrasi. Setelah lolos administrasi, ada proses selanjutnya yakni wawancara dan proses-proses yang lain. Nah, setelah semua proses rekrutmen telah dilaksanakan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka calon karyawan dapat menjadi bagian dari perusahaan PT Sekar Laut. Kemudian, selanjutnya ada sistem kompensasi yang akan diperoleh oleh karyawan. Ada 3,
yang utama yakni gaji pokok, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tunjangan kerja. Di mana gaji pokok ini yang sudah kita ketahui pada umumnya ya, bahwa hak dari karyawan adalah yang utama gaji pokok. Kemudian hak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja, dan juga ada tunjangan kerja, di mana tunjangan kerja ini biasanya berisi cuti melahirkan, kemudian hari-hari besar, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada sistem penilaian kinerja. Dalam mengetahui kinerja karyawan, PT Sekar Laut memperhatikan beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawannya. Di sini yang paling utama ada dua, yakni yang pertama kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan PT Sekar Laut. Kemudian yang kedua, bagaimana karyawan memiliki kecepatan, ketepatan, dan juga keahlian dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang telah dibagikan atau job desk pekerjaan mereka. Untuk selanjutnya, yakni ada deficiency management atau problematika atau masalah yang ada di dalam perusahaan. Nah, di sini ada dua risiko utama. Yang pertama dari risiko keuangan dan juga ekonomi, di mana risiko keuangan ini sudah umum sekali terjadi karena pastinya baik seseorang maupun ya individu maupun organisasi dan perusahaan pasti akan mengalami naik turun dalam keuangannya. Kemudian yang kedua pada risiko ekonomi di sini seperti yang kita tahu juga bahwa pada tahun 2019 itu ada yang namanya virus COVID-19, di mana semua orang, baik itu individu maupun perusahaan, pasti terkena dampak dari COVID-19 itu. Sehingga di sini risiko ekonomi yang terjadi pada PT Sekar Laut termasuk dari adanya COVID-19 itu, sehingga penjualan menjadi menurun. Oke, kemudian selanjutnya ada analisis sosial dan ekonomi. Analisis sosial ekonomi. Pada analisis ini dilakukan analisis dampak bisnis terhadap pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat setempat. Dan indikator yang dilakukan adalah pendapatan per kapita, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja dari perekrutan warga sekitar yang memiliki pekerjaan menjadi nelayan dan petani. Kemudian di lingkungan sosial budaya, dampak sosial yang ditimbulkan dari bisnis ini yakni meningkatkan kreativitas anak muda dan karyawan yang ada di PT Sekar Laut. Karena sejatinya bisnis ini dapat membawa perubahan dan perilaku kehidupan baik bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Perubahan ini dapat kita lihat ya dari kemahiran karyawan dalam mengelola bisnis serta mengoperasikan peralatan atau mesin-mesin yang ada. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai analisis AMDAL, di mana pada analisis AMDAL ini terdapat beberapa aspek ya yang akan kita bahas. Yang pertama di sini kita membahas mengenai lingkungan politik, di mana berkaitan dengan peraturan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah seperti peraturan tentang perdagangan, undang-undang antitrust, program perpajakan, UMR, kebijakan polusi, penetapan harga, peraturan perlindungan bagi pekerja. Itu merupakan peraturan yang ada. Nah, PT Sekar Laut ini terbukti telah melaksanakan dan mengikuti kebijakan tersebut. Contohnya yaitu kebijakan dalam menggaji karyawan, aturan jam kerja kepada karyawan, kemudian kebijakan uang lembur, pembayaran pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita membahas mengenai lingkungan hidup, di mana ada 4 poin yang utama. Yang pertama ada produk ramah lingkungan, di mana di sini berarti bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh PT Sekar Laut ini merupakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan limbah yang baik. Jadi dapat dipastikan bahwa ketika kita memproduksi suatu barang pasti ada yang namanya limbah dari produk tersebut. Nah, di sini PT Sekar Laut sudah melakukan pengelolaan limbah yang baik, baik itu di laut maupun di udara. Kemudian yang ketiga ada mekanisme pengaduan lingkungan hidup. Bukan hanya mengelola limbah dengan cara yang baik, akan tetapi PT Sekar Laut ini juga melakukan pengaduan. Pengaduan terhadap apa? Terhadap bagi siapapun, karyawan maupun semua orang yang terlibat dalam PT Sekar Laut ini ketika mereka melakukan
pelanggaran terhadap lingkungan hidup seperti membuang limbah ataupun yang lain-lain, maka ada namanya mekanisme pengaduan, yaitu terdapat di websitenya PT Sekalaut. Kemudian yang keempat ada sertifikasi lingkungan. Oke, untuk yang selanjutnya yakni pada aspek lingkungan geografi. Menganalisis pada PT Sekalaut terkait aspek geografi bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dinilai sudah memaksimalkan aspek geografi. Terbukti dari lokasi bisnis yang dijalankan berada di daerah pabrik serta ruko dan merupakan bentuk perusahaan terbuka di mana seluruh informasinya dapat diakses bahkan hanya melalui internet. Ini menjadi kelebihan dari PT Sekalaut jika dilihat dari aspek geografi karena dengan adanya dua aspek tadi, maka orang akan sangat mudah jika ingin mencari tahu alamat perusahaan dan juga mencari tahu informasi dari operasional bisnis di PT Sekalaut. Kemudian di lingkungan demografi ada 3 poin utama, yakni yang memberdayakan tenaga kerja lokal. Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa PT Sekalaut ini menarik tenaga kerja dari warga sekitar, khususnya untuk para petani dan juga nelayan. Kemudian poin yang kedua ada perbaikan dan pengembangan sarana sosial dan ada donasi masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kelayakan bisnis dari PT Sekalaut. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.